Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tika Fauzia dari Prodi Keperawatan Angkatan 2020 dari Universitas Binawan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah menempatkan hadir pada webinar kami hari ini, yaitu untuk menghadiri webinar dengan tema Penata laksanaan isolasi mandiri pada COVID-19. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bersama kerabat saya untuk menyampaikan presentasi mengenai tema tersebut. Pembicara pada webinar kami hari ini adalah kerabat saya sendiri, yaitu Martika Hijriani. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Martika Hijriani, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih untuk moderator. Ya, boleh saya mulai? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martika Hijriani yang akan mengisi materi pada hari ini dengan judul COVID-19 dan Panduan Isolasi Mandiri. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini kasus COVID sedang naik sangat pesat dan juga kekurangan tempat untuk isolasi seperti di rumah sakit. Nah, mau nggak mau, kita isolasi di rumah dengan isolasi mandiri. Nah, apa sih yang perlu kita lakuin? Saya jelaskan dulu ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dulu. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas dari ringan hingga sedang. Nah, untuk COVID ini awalnya ada di kota Wuhan ya, di Tiongkok pada Desember tahun 2019 lalu. Nah, untuk di Indonesia ini virusnya mulai masuk pada bulan Maret 2020 dari mulai salah satu orang kemudian menyebar kemana-mana dan kasus COVID ini masih menyebar sampai saat ini. Nah, untuk gejalanya kita bisa lihat ada yang tanpa gejala dan gejala ringan. Untuk yang tanpa gejala itu ada frekuensi napasnya 12 sampai 20 kali per menit. Saturasinya lebih dari 90%, 95%. Nah, untuk gejala ringan ada sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam. Nah, demam ini yang sangat di-warning itu di suhu 37 ke atas. Kemudian ada batuk, umumnya batuk kering ringan. Dan ada juga kasus batuk yang batuk berdahak atau susah mengeluarkan sekret. Kemudian ada kehilangan indera penciuman atau anosmia dan kehilangan fungsi indera pengecapan. Selanjutnya ada mual muntah, dan untuk yang gejala yang terakhir ini baru-baru ini ada gejalanya, yaitu gejala diare. Nah, COVID ini menularnya melalui apa sih? Ada dari percikan air liur pengidap, dari ada batuk atau bersin. Nah, untuk di situasi seperti ini, jadi kita harus mengerti itu cara etika batuk dan bersin. Selanjutnya ada menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Selanjutnya ada menyentuh muka, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus. Untuk yang varian COVID yang saat ini, itu aja hanya dengan berdekatan aja kita sudah terinfeksi. Apalagi dengan kita menyentuh bagian tubuh atau terkena percikan dari orang yang terinfeksi. Nah, untuk pencegahan itu gimana sih? Nah, yang pertama kita tuh harus sering-sering cuci tangan menggunakan sabun atau air atau pembersih tangan berbahan alkohol.
Nah, selanjutnya itu selalu berjaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Ada kenakan masker jika pembatasan fisik yang tidak dikemungkinkan. Kemudian jangan sentuh mata, hidung, atau mulut, karena mata, hidung, atau mulut itu sangat cepat menjadi terinfeksi. Saat batuk atau bersin, tutup mata dan hidung dengan lengan atau tisu. Nah, ini merupakan etik dari batuk dan bersin. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Nah, karena tidak enak badan itu, karena biasanya orang yang tidak enak badan itu kondisi fisiknya sedang lemah. Nah, jadinya virus gampang sekali masuk ke dalam tubuh. Jadi, orangnya nanti akan sakit. Nah, jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan panduan isolasi mandiri. Nah, panduan syarat dari isolasi mandiri itu ada yang tidak bergejala atau asimptomatik, yang tidak ada demam, batuk, hanya tiba-tiba terkonfirmasi positif aja. Nah, yang kedua ada gejala ringan yang ada batuk, demam, sakit kepala. Terus yang ketiga ada lingkungan rumah atau kamar memiliki ventilasi yang baik. Itu sangat mempengaruhi untuk cepatnya isolasi mandiri kita agar maksimal. Kemudian protokol isoman, itu kita harus tetap di rumah, menggunakan masker. Di dalam rumah kita juga harus menggunakan masker. Kemudian jaga jarak dengan orang-orang di rumah dan sering-sering mencuci tangan. Kemudian kegiatan hariannya. Untuk kegiatan hariannya itu kita harus sering membuka jendela kamar agar cahaya matahari masuk dan sirkulasi udaranya yang di kamar itu baik. Kemudian berjemur matahari. Berjemur matahari itu minimal 10-15 menit. Di jam-jam yang bagus itu jam 10 sampai jam 1 siang. Vitamin D-nya ada maksimal di situ. Kemudian rutin cuci tangan menggunakan air mengalir atau hand sanitizer ya. Kemudian olahraga rutin minimal 3 sampai 5 kali seminggu, dan makan bergizi seimbang 3 kali sehari. Kemudian pisahkan cucian kotor. Nah, setiap anggota keluarga yang terinfeksi itu pakaiannya harus dicuci sendiri dan direndam menggunakan antiseptik. Kemudian bersihkan kamar. Dibersihkan kamarnya setiap hari agar virus-virusnya dan tungau-tungau yang ada di bantal kasur itu hilang. Dan menggunakan APD, minimal masker untuk di rumah. Cuci alat makan sendiri. Nah, untuk mencegah penularan, jadi kita harus mencuci alat makan kita sendiri. Periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen. Nah, biasanya kita harus memeriksa suhu tubuh dan saturasi oksigen itu setiap pagi dan malam. Itu menggunakan termometer dan oximeter. Nah, yang terakhir itu tidur yang cukup, istirahat yang banyak. Nah, untuk terapinya kita konsumsi multivitamin seperti vitamin C, D, Zn atau zinc atau sesuai anjuran dokter. Nah, untuk selanjutnya itu menghubungi pelayan kesehatan terdekat untuk bimbingan atau pemantauan mandiri. Untuk yang isolasi mandiri biasanya ditanyakan oleh puskesmas. Apabila ada yang kasih tahu ke puskesmas, nanti akan diberi terapi agar isolasi mandirinya maksimal. Nah, selanjutnya ada lama perawatannya.
biasanya kalau orang isoman tuh berapa hari sih? Biasanya pada bingung mau harus berapa lama kita isoman. Nah, untuk yang tanpa gejala, yang tidak ada demam, tidak ada batuk, itu biasanya 10 sampai 12 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Nah, untuk yang gejala ringan, yang ada demam, ada batuk, itu biasanya 10 sampai 14 hari isolasi sejak timbul gejala, minimal 3 hari bebas gejala. Nah, untuk biasanya tuh virus di hari ke-14 itu sudah berkurang atau sudah mati dan antibodi kita tuh sudah naik. Jadinya uh, kita sudah boleh untuk beraktivitas. Nah, untuk saat ini tuh ada himbauan dari pemerintah kalau terkonfirmasi positif dan kita udah isolasi selama minimal 14 hari itu tidak perlu untuk swab PCR atau antigen. Karena kalau kita mengejar untuk negatif itu tidak akan negatif karena virusnya itu masih ada di dalam tubuh. Jadinya mau nggak mau hasilnya akan positif dan kita akan memikir kemana-mana. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sehat-sehat terus. Kemudian saya kembalikan pada moderator. Baik. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Baik, terima kasih kepada pembicara Martika untuk penyampaian materinya. Sekiranya setelah penyampaian materi, saya akan mempersilahkan hadirin untuk bertanya. Namun dikarenakan waktu yang tidak cukup, alangkah lebih baik, bisa pertanyaannya dikirim melalui link yang sudah saya kirim melalui grup chat. Pertanyaannya nanti akan segera dijawab oleh admin di grup chat. Nah, karena waktu sudah semakin siang, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini, namun sebelumnya izinkan saya untuk berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir menghadiri webinar kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya untuk menghadiri webinar. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini dapat menjadi ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya dan juga kerabat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.